agak kurang bagus. Oke, oke, Kurang oke. bagus jaringannya. Pak Moses bagus kok suaranya Pak. Kalau Pak Oke. Ria tadi patah-patah, mungkin Iya, jaringan ya. betul. Oke, saya buka screen dulu ya. Ini kita belajar hal yang eh, ya cukup cukup menarik ya, karena kristologi di dalam perjanjian lama. Tapi kita sudah mulai, Bu Mary, 2 minggu lalu ya, minggu kemarin kita libur, tapi 2 minggu kemarin kita belajar bersama ya, lewat eh, Didaskalia Kristen Foundation Ministry ya, nah, itu ya. Nah, jadi itu Ya ya ini, Pak, kalau saya tidak ada apa PA itu di GRII, saya pasti masuk kelas Pak Moses lagi kok. oh tuh. Kalau kalau Surabaya GRI lagi Oh digempur iya sama Pak. Pak Pardede, Jimmy Pardede, ada Pak Sapa Ivan, Oh kemudian mantap itu ya. iya, kemudian nanti Stephen Un tanggal 8. Wah, itu Antonius ya, Stefan Un i- i- ya. iya, itu ketua sinode PhD ya. PhD Iya dari iya. luar itu. Jadi itu orang luar biasa mereka. Mereka pembelajar yang luar biasa ya. Oke, kita lihat di sini aja. Kita fokus di slide. Oh, kok slide-nya nggak jalan nih. Oh ya, sudah. Ini kemarin sudah kita pelajari ya, relasi Yahudi dan Kristen ya. Jadi mengapa saya ulang agak cepat ya, review lagi tapi agak cepat. Yang penting ini harus pasang daya tangkap antenanya ya. Ya, relasi Yahudi dan Kristen. Mengapa muncul ini padahal kita belajar Kristologi? Karena ada tuduhan-tuduhan oleh para polemikus ya, bahwa kita mengambil uh, kitab yang milik Yahudi ya. Sehingga saya masukkan konsep ini ya, bagaimana Yesus di dalam PL, tapi khususnya bagaimana dia berelasi, bagaimana hubungannya orang Yahudi dan Kristen. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan panjang lebar ya, jadi saya hanya beritahu supaya kita mengerti dan kita punya pegangan bagaimana kita harus menanggapi khususnya serangan-serangan dari mereka ya. Dan memang materi ini atau bahan ini ada di David Bray ya. Saya lihat David Bray sudah muncul di PDF, tapi belum selengkap yang 3 jilid yang saya punya secara fisik ya, cukup tebal, 3 jilid langsung. Saya ambil dari situ. Itu dia langsung membicarakan tentang bagaimana hubungan Kristus dan Yudaisme ya. Khususnya bagaimana Yesus pada zamannya menggunakan perjanjian lama, sering mengutip, tapi kemudian tidak mengalami orang-orang khususnya Yudaisme pada zaman Yesus, kemudian mereka error, walaupun mereka meneliti firman Tuhan. Ya, itu dasarnya sudah diberikan, ini basis teologinya itu Yohanes pasal 5 ayat 39-40 ya. Dan Yesus itu yang langsung berhadapan dan mengecam mereka ya. Itu saya munculkan di sini kata kunci ya, itu kata menyelidiki. Yesus langsung berbicara ke mereka ya, menyelidiki itu present indikatif aktif, artinya mencari atau untuk menyelidiki. Ini kebiasaan lama mereka dalam menyelidiki kitab suci PL. Ya, ini diambil dari The New Linguistic and Exegetical Key, The Greek New Testament. Jadi temanya dari David Bray, tetapi saya kemudian memperdalam atau meneliti bagian yang merupakan serangan Yesus terhadap para Yudaisme. Ya, sekalian serangan itu bersifat koreksi terhadap sikap mereka yang baik karena mereka suka menyelidiki PL yang dituduhkan oleh para apologet khususnya polemikus bahwa kita menggunakan PL. Nah, Yesus bicara tentang PL.
ya, kitab suci, menyelidiki, tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus di dalam seluruh PL, nah ini penggunaan kata kerja ya ini, ya, di dalam PB, mereka Yesus katakan bahwa kitab suci itu menyaksikan tentang dia, ya, tetapi mereka tidak mau datang. Mereka sudah mengerti, tetapi mereka tidak mau datang kepada Kristus. Nah, menurut Bapak Ibu, ini ambil dari Strong Lexicon ya, kata kesaksian tentang Yesus ada di PL, tapi mereka tidak mau datang. Kata kesaksian dari kata martureo atau marturia, ya, itu kata itu dari Strong Lexicon saya ambil di situ. Jadi Yesus mengecam mereka, kamu menyelidiki dan kitab PL itu menyaksikan tentang aku, tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Menurut Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ikut malam ini, apa maksud Yesus ketika dia menyangkutkan dirinya dengan apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama, yang mati-matian dipelajari oleh para tokoh-tokoh Yudaisme, ahli Taurat. Dan Yesus jelas berbicara bahwa di dalam seluruh PL itu berbicara tentang Yesus. Tapi kemudian mereka menafsirkan. Nah, ini lagi ya, ini masalah hermeneutik. Mereka menafsirkan secara keliru sehingga mereka tidak mau datang kepada Yesus. Padahal PL sudah memberikan kesaksian tentang Yesus, pribadi Yesus, pekerjaan Yesus. Itu semua ada di Perjanjian Lama. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Jadi hati-hati ya implementasinya ya. Kita yang selidiki firman Tuhan, tetapi waktu kita menyelidiki atau kita meneliti firman Tuhan, interpretasi kita kemudian menjadi menyimpang, ya, menjadi heresi, menyimpang dari apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, ya. Apalagi berhubungan dengan kristologi, dengan pribadi Yesus. Mereka menyelidiki tapi mereka tidak mau datang kepada pribadi Yesus. Menurut Bapak Ibu, kira-kira mengapa mereka tidak mau datang kepada Yesus? Halo, Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Kita buat kelas kita ini menjadi dinamis. Ya. Saya senang ngajar di angkatan-angkatan yang tadi pagi saya ngajar di STT Rai. Wah, mereka hidup juga itu. Ya, semester 8 mereka hidup. Tanya jawab, ya, ada yang memberikan jawaban. Ya, mereka berani memberi jawaban. Saya mendorong mereka untuk berani memberikan jawaban atau memberikan tanggapan. Apalagi kalau terjadi kontradiksi. Nah, saya himbau mereka untuk mempertahankan yang mereka jawab, ya, terhadap sesuatu yang sedang dipelajari. Kalau berkontradiksi, bagaimana Anda memegang itu dengan kuat, tapi harus punya dasar teologis yang kuat. Nah, itu mereka jadi hidup di situ. Nah, sekarang mengapa orang yang menyelidiki kitab suci, khususnya yang ada di sinagog, yaitu tokoh-tokoh dalam sinagog, tapi mereka tidak mau datang kepada Yesus, kepada Kristus. Mengapa? Kira-kira ada yang memberikan jawaban? Oke, Pak Anton, please. Ya, ya, paling tepat itu jawaban. Jadi presa supposition mereka, tokoh-tokoh yang ada dalam sinagog, yaitu presa supposition mereka itu politis. Jadi Mesias atau Kristus secara politis. Nah, ada background juga kalau kita baca beberapa referensi mengapa cara berpikir mereka itu apa ya dicengkram oleh presa supposisi seperti itu. Ada latar belakangnya itu. Jawaban Pak Anton tepat, tapi backgroundnya itu apa kira-kira? Backgroundnya itu menarik.
Itu backgroundnya itu langsung ke perjanjian lama. Ya, karena orang Israel, kalau saya bicara Israel, saya harus hati-hati. Ada Israel secara utuh, total. Ya, jadi belum pecah. Tetapi kemudian Israel pecah. Nah, jadi dua kan, satu utara dengan 10 suku, satu selatan dengan 2 suku. Waktu di waktu Yesus berinkarnasi, dia berbicara dengan Yahudi, orang Yahudi, khususnya kalau secara bangsa Yahudi, tetapi secara religi mereka Yudaisme. Ada yang mencengkram pikiran mereka sehingga terbentuk sedemikian rupa tentang Mesias itu, tentang Kristus itu terbentuk sedemikian rupa. Sehingga waktu Yesus datang mereka tidak connect dengan Yesus, tidak nyambung dengan Yesus. Padahal mereka sudah selidiki. Apa latar belakangnya? Politik, benar. Tapi ada backgroundnya di balik politik itu. Saya membaca beberapa referensi dikatakan bahwa presasu position mereka atau presasu posisi seperti itu sudah atau cara berpikirnya sudah mengkarakter itu karena hampir sepanjang kehidupan mereka secara turun-temurun mereka terus mengalami tekanan secara politis mulai dari bangsa Mesir kemudian ke Babilonia kemudian ke Persia itu di PL kan yang Persia di PL terakhir itu masanya Esra, kemudian Nehemia, kemudian Hagai itu ya, Hagai, Esra itu ya, mereka pasca pasca pembuangan itu mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Nah, tapi ada yang lebih tajam lagi, yang berbicara mengapa mereka sampai seperti itu, ada kaitannya di satu kitab dalam Perjanjian Lama. Kitab apa itu? Kitab Daniel. Yang penglihatan Daniel terhadap patung itu, ya, di situ muncul dua bangsa setelah tiga di dalam Perjanjian Lama, ya, yang menekan Israel secara politis, termasuk Israel bagian selatan, apalagi kota Yerusalem. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru, waktu Yesus berinkarnasi, mereka juga dicengkram, mereka juga mengalami cengkraman secara politis dari bangsa Romawi. Nah, itu waktu zamannya Yesus. Ya, Yunani juga. Nah, itu penglihatan Daniel. Jadi itu tergenapi. Sehingga terbentuk cara berpikir. Ya, sampai itu menjadi karakter mereka di dalam secara nous ya, secara mind itu menjadi karakter mereka. Sehingga yang mereka nanti-nantikan bukan Mesias secara spiritual, tetapi yang mereka nanti-nantikan justru Mesias secara politik. Itu yang Pak Anton katakan tadi jawabannya. Jadi kita lihat selalu ada latar belakang. Ya, kadang sulit ya itu ya. Sesuatu yang secara turun-temurun itu ya, tekanan seperti itu yang turun-temurun bisa membentuk pribadi seseorang. Termasuk cara berpikirnya bisa terbentuk dia. Ya. Dan kalau terbentuknya keliru, nah akibatnya seperti tokoh-tokoh dalam Yudaisme. Walaupun mereka belajar Alkitab, ya, tapi ketika mereka menafsirkan tentang Kristus, tentang Mesias, itu kalau di dalam ilmu hermeneutik itu bukan mereka mengeksegese, tetapi mereka mengeisegese. Nah, ini nyambung dengan hermeneutik ya, supaya lebih lebih komprehensif. Nah, itu yang membuat konsep mereka itu terbentuk. Nous mereka terbentuk. Dan Yesus sudah tahu itu. Kalau kita lihat ini, kita bisa connect lagi dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Yesus sudah tahu. Ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu justru dalam konteks itu orang Yahudi. Ya. Tetapi mereka tidak menerima dia.
Nah, itu ya. Dan Yesus sudah tahu. Karena Yesus sudah tahu pikiran mereka sudah terbentuk secara politis. Ya, karena tadi ya backgroundnya turun temurun. Oke, saya tidak terlalu berlama-lama di sini ya. Sekarang masuk di sini. Yesus dan murid sebagai orang Yahudi. Ah, ini juga mengapa saya munculkan ini? Karena para polemikus sering katakan Yesus itu kan orang Yahudi, murid juga orang Yahudi. Nah, maka kemarin ini bagian yang kedua ya. Tadi bagian yang pertama ya, Yesus dalam PL. Nah, ini bagian yang kedua nih. Yesus dan murid sebagai orang Yahudi. Tapi ya, Yesus keturunan Daud. Waktu zamannya Daud. Itu Matius pasal 1 ayat 1 ya. Silsilah Kristus. Jadi ini membicarakan tentang Kristus yang punya silsilah. Yesus yang punya silsilah. Jadi kalau kita melihat ini, mengapa Yesus ada silsilahnya? Ya, ini membicarakan Yesus yang dari hakikat apa ya sehingga Yesus punya silsilah. Apakah Allah punya silsilah? Halo? Tidak. Berarti di dalam Matius pasal 1 ayat yang pertama ini membicarakan tentang status kerendahan Yesus. Ya, kalau kita belajar kristologi, status kerendahan Yesus, yaitu hakikat kemanusiaan, sehingga dia punya silsilah. Dan silsilahnya itu mulai dari Daud. Seperti yang 2 minggu kemarin saya sudah katakan, ini sesuatu yang tidak normal ya. Kalau kita berpikir secara normatif, Matius pasal 1 secara kronologis ini tidak normal. Mengapa tidak normal? Ya, Matius 1 ayat 1 dikatakan Yesus anak Daud, anak Abraham. Siapa duluan Abraham dan Daud? Eh, Daud dan Abraham siapa secara kronologis? Pasti Abraham. Tetapi mengapa dikatakan secara kronologis, mengapa yang didahulukan itu bukan Abraham, tetapi justru Daud, raja. Ya, raja yang sangat termasyur di dalam Israel. Mengapa itu yang dikedepankan, diprioritaskan, bukan anak Abraham? Itu dari segi atau dari aspek normatif itu kan tidak normal, ya. Tidak normal bagi pikiran manusia, ya. Tetapi bagi Allah itu sesuatu yang normal karena ada maksud dibalik dari Matius pasal 1 ayat 1 startingnya dalam silsilah Yesus mulai dari Daud. Nah, ini juga kalau nggak diulang-ulang beberapa kali nggak terekam oleh memori, ya. Jadi mengapa seperti ini? Kalau kita pelajari tentang pengantar perjanjian baru, kan kita belajar ini ya, Injil ada 3 Injil sinoptik, Yohanes, kemudian Kisah Rasul dan ada surat-surat semua ya. Nah, kalau kita pelajari terus sampai Wahyu, kan itu kita mempelajari tentang background, latar belakang setiap kitab. Ketiga awal ditulis, kitab ini diberikan awal itu kepada siapa? Nah, ini Matius pasal 1 ini berbicara tentang itu. Jadi ada latar belakang lagi. Itu yang kita harus cari latar belakang. Ya, tadi saya berbicara number one itu tentang latar belakang. Apa backgroundnya? Sehingga cara berpikirnya orang Yudaisme seperti itu. Nah, apa sekarang backgroundnya sehingga di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 tidak normal secara kronologis. Tapi secara teologis itu normal. Menarik ya. Secara kronologis tidak normal, tetapi secara teologis normal. Mengapa normal secara teologis? Karena kitab Matius, Injil Matius, ditulis pertama
diberikan kepada orang Yahudi, berbeda dengan Injil Markus, dengan Injil Lukas. Ya, itu Injil sinoptik, tiga Injil itu. Juga apalagi dengan Injil Yohanes sangat berbeda. Karena sinoptik tiga Injil ini, dalam sinoptik tiga Injil ini semua berbicara tentang status kerendahan Yesus. Jadi Matius, Markus, Lukas. Cuma awal diberikan itu secara berbeda. Matius dikhususkan diberikan awal kepada orang Yudaisme. Orang Yahudi, religinya atau agamanya Yudaisme. Dan itu spesial diberikan untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa Yesus ini dari aspek atau dari hakikat manusia, status kerendahan, status inkarnasi, dia ini bukan sembarang pribadi. Walaupun dia lahir dari keluarga yang cukup sederhana, dari Yusuf, tetapi dari garis keturunan, dia ini keturunan Raja Daud. Dan kita lihat beberapa kali ya, dikatakan dalam Injil itu, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Menekankan bahwa Yesus itu, kalau kita lihat di Indonesia, Yesus itu bukan orang sembarangan. Yesus itu dalam tanda kutip ya, punya darah biru. Itu backgroundnya. Jadi itu yang mau ditekankan. Supaya mereka yang orang-orang Yahudi yang merendahkan Yesus, khususnya orang-orang Yudaisme, apalagi tokoh-tokoh Yudaisme yang merendahkan Yesus itu, mereka tidak mengakui Mesias, kemesiasan Yesus, mereka harus mengerti ini. Apalagi itu raja yang paling mereka hormati. Ya, orang Israel atau orang Yahudi paling hormati Raja Daud. Nah, ini keturunan Daud dia. Jadi Yesus dari segi manusia bukan sembarangan pribadi. Dia keturunan Daud. Wah, ini menarik sekali ya kalau kita belajar seperti ini ya. Jadi kita lihat di PL, tapi dalam kita lihat di PB, Matius pasal 1 di Perjanjian Baru. Tapi Perjanjian Baru ini disangkutkan dengan Perjanjian Lama tentang Daud. Ada nama Daud di situ, Yesus keturunan Daud, Yesus anak Daud. Kita belajar di PB, tapi kita terkait dengan Perjanjian Lama di Matius pasal 1 ayat 1. Untuk menekankan kepada orang-orang Yudaisme secara khusus, tokoh-tokohnya, orang-orang penting di dalam sinagog, bayi pribadi Yesus yang lahir dari keluarga sederhana. Dia ini punya darah biru. Dia bukan sembarang pribadi. Wah, baru kemudian dikatakan anak Abraham. Oke, makin jelas. Nah, ini kan status kerendahan. Ya, menarik ini ya. Nah, dan ayat-ayat pendukungnya ini, ya. Filipi 2 ayat yang ke-8, kata merendahkan dirinya. He humble himself. Nah, ini menarik ya. Itu dari kata Yunani ya, itu ya. Saya sudah tidak pakai lagi kata ya, tulis aja kata Yunani ini kata dasar ya. Ya, dia merendahkan diri itu ya, itu kata dasar ya. Dari tapeino, merendahkan ya. Nah, ini terketik 2 kali ya, itu dalam Strong. Ya, dari latar belakang budaya dan sejarah perspektif kontra budaya ini berakar pada teladan Yesus. Kristus yang merendahkan dirinya dengan mengambil wujud manusia dan menyerahkan diri pada kematian di kayu salib. Jadi ini status kerendahan. Saya lihat di Strong Lexicon, ya, ini kalau Strong Lexicon, kalau Bapak Ibu buat penyelidikan kata-kata ya, menggali, mengeksegesa, Bapak Ibu cari di sini ini, culture and historical background dari kata ini. Jadi secara budaya, kata ini muncul dalam budaya waktu lalu, khusus
ini kan tulisan dari Paulus ya, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kata ini di dalam budaya pada saat Paulus ada, dia membicarakan tentang culture dan historical, sejarah. Ya, ya, latar belakang sejarah dari kata ini. Dia jelaskan ini yang saya kemudian terjemahkan. Nah, ini ya. Jadi ini membicarakan tentang status Yesus sebagai orang Yahudi, tapi Yesus juga disebut keturunan Daud, anak Daud. Ya, jadi Yesus itu oleh Injil Matius mau diangkat pada saat dia direndahkan oleh tokoh-tokoh Yudaisme, orang-orang Yahudi, orang-orang beragama Yahudi. Matius mengangkat bahwa dia bukan keturunan sembarangan. Dalam posisi dia mengambil hakikat manusia, dia tetap pribadi yang tidak sembarangan. Dia punya darah biru. Ya. Jadi kita lihat, bayangkan kita belajar kristologi, kita melihat tentang Kristus yang sudah berinkarnasi, tapi itu dikaitkan dengan PL. Backgroundnya ada di PL, yaitu Daud. Anak Daud dia. Ini menarik sekali. Sehingga kalau kita berapologet dengan mereka-mereka yang kemudian keberatan, mengapa kita Yesus itu disebut orang Yahudi, murid juga orang Yahudi. Ya. Kalau kita berhadapan dengan mereka, kita bisa counter apa yang argumentasi-argumentasi mereka yang ngawur. Ya, itu argumentasi ngawurisme semua yang mereka munculkan ya. Kadang juga gemes ya. Sayang terus terang ya Pak Anton, yang saya kirim ke Pak Anton itu terpotong-potong itu ya. Apa videonya ya, karena saya punya HP ini berat, jadi nggak bisa di apa videonya tidak bisa dimasukkan ke Telegram ya. Jadi memang harus di-upgrade mungkin HP-nya. Padahal HP-nya bagus, tapi pun sudah terlalu penuh ya. Jadi mungkin upgrade, nanti buat lagi video, kemudian dikirim untuk apologet ya. Nah, itu ada terkendala di situ. Nah, tapi kita kembali ke laptop. Kembali lihat di bagian ini ya. Jadi kristologi ini nyangkut ke perjanjian lama. Walaupun kristologinya ada di perjanjian baru. Ini yang menarik. Ya, jadi kita berbicara tentang kristologi, kita tidak bisa melupakan atau mengabaikan atau cuek terhadap kristologi yang ada di PL. Kadang di PL hanya bayangan, tapi kemudian di PB diperjelas. Tapi untuk menjelaskan itu disangkutkan terkait terus dengan perjanjian lama. Nanti sebentar, ya, kalau cukup waktu saya akan tunjukkan tentang malam ini ya. Kalau bisa saya akan buktikan tentang eh, Kristus sebagai dalam kristologi itu dia itu pencipta. Nah, itu menarik juga. Di PL ada. Tapi untuk melihat PL kita harus lihat lagi dari perjanjian baru. Jadi akan terus berjalan seperti itu tentang kristologi ya. Ya. Oke. Sampai di sini sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang Yesus orang Yahudi dan murid-muridnya mengikuti dia. Ya. Itu di dalam Matius 15 ayat 26. Coba kita baca, kita harus baca ini ya. Matius 15 ayat 26. Ini kutipan. Salah seorang baca Matius 15 ayat 26. Silakan. Ini menarik ini. Ini saya kutip dan kemudian dalam kutipan ini disangkutkan murid dengan keyahudian mereka. Tapi mereka dipilih.
Jadi ini Matius pasal 15 ayat 26, saya bacakan saja ya. Harus lihat konteksnya ya, tentang perempuan yang Kanaan yang percaya itu konteksnya. Tetapi ini kalimat kata peralihan, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, ini konteksnya ya, perempuan Kanaan. Ya, jadi kita lihat yang dimaksud anak-anak di situ itu murid, ya, dibedakan oleh Yesus. Nah, mereka itu disebut sebagai anak-anak, ya, disediakan. Huios itu ya muncul ya, disediakan bagi ini roti, ya. Kita sudah tahu ya, Yesus katakan, akulah roti hidup. Itu kata ego eimi, dan roti itu diberikan kepada anak-anak. Ya, ada 7 ego eimi di dalam Injil Yohanes ya. Aku adalah, aku adalah, aku adalah. Nah, roti itu diberikan kepada anak-anak. Anak-anak yang mana? Apakah seluruh orang Israel? Enggak. Orang Yahudi? Tidak. Kepada orang Yahudi yang dipilih. Jadi ada pembedaan. Siapa yang dipilih? Ah, Yesus katakan di dalam Yohanes 15 itu ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu kepada para murid. Jadi inisiatif pemilihan para murid yang tadinya dari orang-orang Yahudi, itu yang mengambil inisiatif itu Yesus ketika dia berinkarnasi. Bukan kamu, bukan murid yang punya latar belakang Yudaisme, orang Yahudi yang memilih Yesus, tetapi Yesus katakan, aku yang memilih kamu. Nah, itu menarik itu. Jadi mereka orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang dipilih. Nah, ini di dalam teologi reform ini karena nyangkut pilih, maka ini terkait dengan apa yang disebut dengan predestinasi ganda. Ya. Jadi ketika membicarakan tentang murid, ya, Yesus orang Yahudi dan murid-murid mengikuti dia dalam hal ini, itu membicarakan tentang murid juga orang Yahudi. Ini yang ditekankan, ya. Karena subnya ini Yesus dan murid sebagai Yahudi. Tapi saya tidak panjang lebar, cuman saya menjelaskan, ya. Jadi kita lihat di sini, ini ada konsep ketika Yesus berbicara tentang hal ini Yesus berbicara tentang nyangkutnya ke predestinasi, predestinate. Karena dia yang pilih. Ya. Oke, sampai di sini selesai ini bagian ini, kita pindah ke yang ketiga. Yesus dan PL. Ya, ini David Bray. Yesus memandang kitab suci PL sebagai kitab suci yang berotoritas. Ya, ini tulisan dari David Bray ya, saya kutip ya referensinya. Sehingga ia sering mengutipnya dan bahkan menyatakan tidak satu kata pun. Nah, itu ya. Ya, tidak boleh dikurangi. Jadi betapa Yesus menghargai kitab perjanjian lama. Ini bukti yang sangat kuat, bukti konkret, bukti valid bahwa Yesus begitu menghargai perjanjian lama. Ya, selalu dikaitkan. Ketika dia berbicara, dia sering kali mengutip dari PL. Paulus juga seperti itu. Nanti bagian-bagian berikut kita lihat Yesus mengutip, Paulus mengutip, Petrus mengutip, Yohanes mengutip. Tapi nanti di bagian bawah ini tentang Petrus juga mengutip. Ya, tapi kita lihat Yesus menghargai perjanjian lama karena berbicara tentang pribadi dia. Dia sering ambil dan dia kutip. Ya, karena membicarakan tentang dia. Ini hal yang penting. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya terus karena ini belajar, jadi kita tanya jawab ya. Bisa ada yang tanya? Oh, saya loncat terlalu jauh. 4, 3 sudah. Sekarang keempat. Saya ketiga sudah ya keempat. Apakah saya terlalu cepat? Ini yang saya katakan tadi. Ya, saya selalu terlalu cepat mendahului ya. Yesus dan muridnya berbeda dengan Yudaisme.
Yudaisme menolak Yesus. Itu tadi saya sudah jelaskan di atas ya. Ya. Mereka tolak, tidak mau menerima. Tanah atau negaranya sendiri disebut tanahnya karena di sanalah tempat kelahirannya. Dan juga karena di sanalah tanah pilihan tempat Tuhan menghendaki dan mewujudkan kemurahannya. Kita lihat di sini ya. Ini Barnes, saya ambil dari Albert Barnes dalam komentari dia. Dia menuliskan memasukkan ini dan ini diambil dari perjanjian lama. Ini menarik. Ya, khususnya ayat yang ketujuh di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Ya, coba kita lihat, kita baca. Ya, jadi saya ambil dari Albert Barnes ya komentari. Yesaya pasal yang kelima. Kalau bisa ada yang bantu supaya saya fokus ke sini. Ada yang bantu baca ya. Baca aja ayat yang ketujuh. Ini nubuatan. Ini bicara tentang kebun. Ilustrasi ya. Nyajian kebun anggur. Ya. Di dalam ayat yang ketujuh ya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Israel itu begitu penting bagi Yesus. Ya. Ialah taman-taman kegemarannya. Dinanti-nantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Nah, ini ya, tadinya Israel diangkat, diakui. Nah, sekarang ini dicela. Dikatakan ya, dinanti-nantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, jadi Allah yang menunggu dari Israel, kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, ini sikon Israel. Ya, jadi kita lihat di bagian yang berikut ini Albert Barnes ini mengutip dari Yesaya, ya, dan membicarakan tentang bagaimana Yesus datang ke tanahnya. Tadi saya menekankan Yesus datang ke milik kepunyaannya, yaitu orang Israel, orang Yahudi kalau sudah di dalam perjanjian baru. Tetapi dikatakan di sini, Albert Barnes katakan, sekarang dia menekankan Yesus itu datang ke negaranya. Yahudi itu bangsa. Ya, disebut tanahnya. Karena di sanalah tempat Yesus lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi. Karena dia orang Yahudi. Dan juga karena di sanalah tanah pilihan. Nah, ini PL. Ya, tempat Tuhan menghendaki dan mewujudkan kemurahannya. Ya. Di negeri ini hukum Allah telah dianggap sebagai hak istimewanya. Itu Mazmur ya. 147 lihat ya. Itu Albert Barnes menjelaskan ya. Menggunakan ayat-ayat yang dari perjanjian lama. Tadi dari Yesaya. Kemudian ini dari Mazmur. Untuk kemudian membuat sanggahan. Khususnya kepada Yudaisme yang tidak mau menerima Yesus. Dia menulis sanggahan ini. Ya, jadi itu ada di perjanjian lama, tapi Albert Barnes berpikir bahwa di dalam perjanjian lama ini punya latar belakang. Latar belakangnya apa? Perjanjian baru ini, Yohanes 1 ayat 1, backgroundnya itu ada di Yohanes 1 ayat 11. Ya. Tidak menerimanya, tidak mengakui dia adalah Mesias. Mereka menolak dia dan membunuh dia sesuai dengan nubuatan dalam Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Barnes lagi ya. Jadi kita lihat di sini ya, Yesus itu memang dia benar-benar orang Yahudi. Tapi dia berbeda dengan orang Yahudi, khususnya Yudaisme ya. Ya, agamanya, religinya. Ya. Nah, sekarang yang kelima. Yesus memberikan kepercayaan yang berbeda kepada muridnya dan Yudaisme. Itu diambil dari Matius pasal 13 ayat 10 ayat 11. Kemudian
ayat 13 sampai 15. Itu ayat-ayat ini yang Matius 13 ini backgroundnya itu ada di Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Nah, ini membicarakan tentang Basilea atau Theon. Tapi ini sebenarnya keliru saya tulis ya. Harus dikoreksi ini ya. Karena waktu di dalam Matius pasal 10 itu bukan Basilea atau Theon. Harusnya Basilea Uranon. Ya, sorry ya, ini nanti saya perbaiki. Ya, itu berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, jadi Yesus ketika berbicara tentang kerajaan Allah, dia menggunakan perumpamaan. Mengapa dia menggunakan perumpamaan? Nah, rupanya dia ingin memberikan perbedaan antara murid yang dia pilih, yang punya background Yahudi, bangsa Yahudi. Nah, tapi dia pilih, ya, dia yang berinisiatif memilih. Sekarang dia bedakan dengan orang-orang Yahudi yang tidak dia pilih. Atau belum dia pilih. Mereka belum percaya. Nanti kemudian mereka percaya ya. Ke depan, the future. Ya. Tapi pada waktu itu dia sedang membedakan. Ya. Antara murid yang dia pilih dan orang Yudaisme. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Mengapa? Apa perbedaannya? Ini khusus tentang Basilea Uranon. Matius pasal 5, pasal 13 ayat yang ke-10 dan 11. Itu dia ketika membicarakan tentang kerajaan sorga, ya, dia langsung membuat pembedaan. Apa yang dia katakan? Matius pasal 5 ayat 10 dan 11. Dia katakan seperti ini. Maka setelah dia menjelaskan tentang kerajaan sorga di atas, dalam perumpamaan, murid datang bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka? Bukan kepada kami, murid, tapi kepada mereka, orang Yudaisme. Tokoh-tokoh Yudaisme yang sedang berhadapan dengan Yesus. Mengapa engkau sini Yesus, berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Murid bertanya kepada mereka. Tapi kemudian Yesus menjawab ayat yang ke-11. Ini respon terhadap pertanyaan murid. Kepadanya diberikan karunia. Karunia ini kata yang digunakan bukan karis, tapi didomi. Ya, berarti kata karunia ini atau gift itu pemberian bukan hanya karis di dalam bahasa Yunani. Ada juga kata didomi. Nah, itu kata didomi ini muncul lagi di dalam Efesus pasal 4 yang tentang jawatan dalam gereja di dalam Efesus. Ada 5 jawatan. Nah, itu diberi itu menggunakan kata yang sama, didomi. Menarik itu. Ya. Walaupun kita tidak secara khusus membahas tentang apa itu anugerah. Nanti itu lain, itu nanti di soteriologi ya. Tapi juga di eklesiologi bisa kita bicara itu. Karena kepada gereja di dalam Efesus itu pakai kata didomi. Kadang ini dua kata ini bergantian digunakan. Ya. Nanti Bapak Ibu belajar lagi tentang rema dan logos. Nah, itu menarik. Ya. Ada orang yang secara ekstrim langsung split ini, memisahkan ini, membedakan ini. Padahal itu digunakan secara bergantian. Nah, ini bandingkan dengan kata karis dan kata didomi. Itu menjadi menarik. Ya, kalau kita terus belajar, kita mendalami hal itu. Ya. Tapi kita lihat di sini semakin jelas, ya. Ini saya kehilangan arah. Oh, ini berbeda di sini ya. Yesus memberi kepercayaan yang berbeda tentang pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga. Itu Yesus nggak mau memberikan didomi, ya, memberikan karunia untuk mengerti kepada orang-orang Yudaisme yang tidak dia pilih.
hanya kepada murid. Nah, itu jelas di ayat yang ke-11. Ya, ya, ayat yang ke-11 ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi, kepadamu di situ murid maksudnya ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia, musterion, rahasia, sesuatu yang tadinya tidak diketahui, tetapi kemudian terjadi Yesus sendiri yang apokaliptis atau apokaliptos. Yesus sendiri yang bukakan kepada murid tentang kerajaan sorga. Kepadamu diberi karunia untuk mengerti, untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak ada pembedaan. Mari, ya. Jadi kita lihat di sini ya, kita sedang belajar kristologi, tapi kita mau bedakan di dalam kristologi bagaimana Kristus ya membedakan antara murid yang dia pilih dan orang-orang Yudaisme yang tidak dipilih pada waktu itu. Ya, di dalam konteks penulisan Alkitab ini ya. Nah, jadi kita lihat ada perbedaan. Nah, sekarang kita lihat bagian berikut. Yesus mendirikan komunitas baru. Nah, itu eklesia. Ya, itu kita sudah kenal ini Matius 16 ayat 16-17 ya. Nah, ini ada pengenalan ini ya. Kata ginosko menekankan tentang keintiman. Jadi tidak menggunakan kata oida, kata kenal di situ itu ada dua dalam bahasa aslinya ya. Kadang-kadang kita salah menggunakan kata secara tepat, maka tafsiran kita akan melenceng. Kita akan menyimpang dari yang seharusnya. Ya, dua-dua sama, tetapi penekanannya berbeda. Jadi kita harus sangat hati-hati. Mengapa saya terus menggunakan khususnya kalau menggali dari PB, saya menggunakan terus bahasa Yunani karena kadang artinya sama tapi penekanannya berbeda dengan pengertian yang kelihatannya sama, kata mengenal atau tahu. Ya, tetapi satu ginosko, satu oida. Nah, ini kalau ginosko ini pengenalan yang intim. Ya, siapa yang intim pengenalannya? Nah, ini ya, yang intim itu yaitu Petrus. Karena dia katakan engkau Mesias tentang pengenalan, ya. Jadi pakai ginosko di situ. Nah, mengapa Petrus mampu? Bukan karena dia mampu, tapi karena apokalipsen atau dari kata dasar apokalupto, artinya karena Bapa yang menyingkapkan, membukakan. Jadi kita mampu mengenal Kristus karena Roh Kudus yang bekerja pada masa ini. Tapi waktu dalam konteks Matius ini pasal 16 ayat 16 sampai 17 ketika Petrus mengenal Yesus, Roh Kudus kan belum turun. Jadi Yesus katakan dengan tegas, Bapa yang menyatakan, Bapa yang bekerja secara misterius dalam pikiran Petrus sehingga dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang mampu mengenal Mesias karena ada apokaliptos, apokalipto, apokalipsen, ada yang bukakan. Siapa yang bukakan? Dirinya? Enggak. Makanya para polemikus, mereka mati-matian menyelidiki Alkitab. Mereka tidak akan ngerti. Mengapa mereka tidak mengerti? Nah, saya nonton itu, Pak MYM yang katakan di YouTube-nya itu ya. Mereka nggak punya Roh Kudus. Kalau pada zamannya pada waktu pengakuan Petrus bahwa Yesus itu Mesias, kan Yesus katakan berbahagia, makarios, ya. Ini kebahagiaan yang bukan kebahagiaan yang bersifat materi. Tapi ini kebahagiaan yang melampaui materi. Mengapa? Karena pengenalan akan Kristus itu kebahagiaan.
Dan kebahagiaan menyangkut teologis dan menyangkut kekekalan. Dua ya. Jadi pengertian terjadi dibukakan, Petrus mengerti karena Bapa yang katakan. Bapa yang bekerja secara misteri di dalam diri Petrus. Yesus mengapa tidak katakan Roh Kudus? Karena Roh Kudus belum turun sehingga Bapa bekerja secara misteri di dalam diri dari Petrus. Sehingga dia mengenal Yesus itu Mesias. Tadi saya katakan di awal-awal tadi ya, bahwa orang-orang Yudaisme, tokoh-tokohnya menyelidiki, itu Matius 5. Tapi mereka tidak menemukan, tidak mengenal Mesias. Mesias lagi berbicara di hadapan mereka, sedang berinkarnasi, mereka tidak mengerti. Tapi kok Petrus bisa buat pengakuan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mengapa Petrus mampu? Karena Bapa yang menyatakan. Jadi kalau diaplikasikan, diimplementasi ke masa sekarang, khususnya dalam dunia apologet, itu mereka-mereka seperti Don Ditan, seperti Suma, seperti siapa lagi ya. Ya. Itu mereka nggak akan ngerti. Sampai kapanpun mereka tidak mengerti. Tadi malam saya tidur agak malam. Ya, Pak Anton kirim video terbaru itu ya. Tentang Kumaila yang dibahas oleh Pak Diki itu hampir 1 jam kira-kira Pak Anton ya. Kan sudah dimasukkan di grup kita kan. Wah, saya ikuti itu. Yang Pak Diki membahas tentang argumentasi Kumaila menyangkut Yesus itu berinkarnasi dan dia eh, Maria mengandung itu. Itu kan yang dibahas Pak Diki sepanjang itu ya. Hampir 1 jam kira-kira saya lihat itu. Saya udah sampai subuh itu. Karena saya lihat, wah ini Pak Diki lagi bahas. Menarik. Jadi Kumaila juga dia berbicara tentang malaikat di situ kan. Kemudian dia nyangkut lagi ke, tapi setelah diselidiki di dalam Al-Quran, nah itu kan beda lagi dengan argumentasi dari Kumaila. Karena di Al-Quran tentang Isa itu karena Roh Kudus. Karena roh. Nah, kalau di di Al-Quran kan bukan Roh Kudus ditulis roh aja ya. Dia mengandung dari roh. Tapi Kumaila itu bilang dari malaikat karena malaikat yang datang. Nah, ini masalah lagi tafsir, lihat ya. Kalau tafsir keliru ini akibatnya. Ini akibatnya. Makanya Pak Diki tadi malam itu dia luruskan itu. Bagus sekali itu ya. Panjang lebar, dalam sekali. Tapi Pak Diki memang kalau dia bicara itu argumentasi yang dia munculkan itu dengan bahasa akademik yang cukup tinggi. Kalau orang-orang awam yang tidak biasa dengan bahasa-bahasa teologi yang akademis, wah itu sulit tangkapnya itu, ya. Tapi kalau sudah biasa dengan Pak Diki, apalagi saudara baca umpamanya Cornelius Van Til punya buku, ya, atau saudara baca bukunya Frame punya buku, wah itu dia kadang menulis, dia tidak menjelaskan, dia menggunakan kata-kata yang akademik. Dan kita harus cari tahu maksudnya apa dari tulisan. Dari scholar seperti Cornelius Van Til dan juga itu yang orang-orang yang berkualitas ya, para teolog yang berkualitas. Kita hati-hati baca bukunya, ya. Nah, jadi kita kembali ke sini lagi ya. Nah, jadi ini ya, hal esensi dalam peristiwa ini adalah keintiman dengan Mesias. Apakah mereka intim dengan Mesias? Para polemikus? Enggak. Dengan Mesias artinya dia yang diurapi. Mereka intim? Enggak. Ini yang menjadi tekanan. Bagaimana mereka mau mengerti Kristologi? Bagaimana orang Yudaisme mau mengerti? Orang Yudaisme yang diwariskan PL dan di dalam perjanjian lama, Yesus katakan, itu menulis tentang aku. Mereka aja enggak bisa ngerti. Apalagi ini. Tokoh-tokoh ini. Itu semua ngawur yang mereka katakan. Ya. Jadi kita lihat di sini ya.
Tidak sembarangan orang bisa mengerti tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Nggak sembarang. Ya, kalau tidak disingkapkan, ya, kalau dia tidak intim dengan Mesias, dia tidak intim dengan Allah. Bagaimana dia mau mengerti? Apalagi mereka punya tendensi mempelajari Alkitab, menyelidiki Alkitab untuk cari kesalahan dan untuk menghajar kita, menghantam kekristenan. Itu sudah negatif. Bagaimana mereka intim? Mereka nggak intim. Tuhan tidak akan singkapkan ke mereka. Sampai kapanpun. Kecuali jalan satu-satunya para polemikus itu semua bertobat. Kalau tidak, mereka akan seperti itu terus-menerus. Makin hari mereka makin belajar Alkitab, coba mencari untuk menyerang, merusak iman Kristen. Yang rusak bukan iman Kristen, tapi yang rusak otak mereka itu. Yang rusak itu hati mereka. Ya, mereka tidak intim, tidak terjadi ginosko. Nah, jadi ini ya yang ditekankan. Di kemudian hari disebut, nah ini ya, ini sejarah ya dari eklesia, gereja, jadi komunitas baru. Hanya mengapa dimasukkan komunitas eklesia? Karena hanya yang eklesia ini yang punya hak untuk mengerti kristologi. Orang Yudaisme aja enggak. Tidak semua harus mengerti orang Yahudi, ya, beragama Yahudi. Tidak semua bisa mengerti tentang Yesus itu siapa. Yesus itu juru selamat. Yesus itu dia yang diurapi. Mereka aja tidak mengerti. Nah, apalagi ini para polemikus. Dari mana? Mereka kan mirip mau meneliti. Hanya berbedanya, sekarang saya tanya, perbedaan antara polemikus dan Yudaisme. Apa bedanya? Tadi saya sudah katakan, mengapa Yudaisme berpikir tentang Kristus seperti itu? Tadi latar belakangnya. Nah sekarang, mengapa polemikus berpikir negatif tentang Alkitab, apalagi tentang Kristus, apalagi tentang Tritunggal? Ya, itu doktrin-doktrin yang fundamental itu yang mereka serang habis-habiskan. Karena mereka nggak ngerti. Orang Yahudi aja nggak bisa ngerti kok mereka. Orang Yahudi karena ada background, latar belakangnya. Ya, tekanan politis. Nah kalau mereka tekanan apa? Para polemikus. Hatinya sudah jahat. Hatinya sudah buruk. Bagaimana mereka mau mengerti Alkitab yang adalah kebenaran yang absolut? Nggak mungkin mereka cara menafsirkan itu sudah relatif. Dan Tuhan tidak akan bukakan ke mereka. Mereka akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Kecuali jalan satu-satunya mereka memang pilihan. Untuk sementara mereka mungkin tidak ngerti. Mungkin ada waktu kairos di mana ada di antara mereka yang bertobat, baru dia balik. Sama dengan rekan saya dulu kan, yang di GKRI. Dulu kan saya mantan di GKRI cukup lama ya. Nah, itu Yusuf Roni. Tahu latar belakangnya Yusuf Roni? Mengapa dia jadi hamba Tuhan? Mengapa dia menjadi ya pada masanya dia begitu hebat, pengkhotbah KKR keliling seluruh Indonesia. Mengapa dia seperti itu? Latar belakangnya dia siapa? Tapi di dalam waktu Kairos Tuhan mencapai dia. Mungkin saja kita nggak ngerti karena predestinasi itu kan rahasia. Bisa saja ini para polemikus ini, umpamanya Don Ditan tiba-tiba bertobat. Bisa, nggak ada yang mustahil. Si Suma yang begitu getol untuk menyerang kekristenan, khususnya doktrin-doktrin yang fundamental, bisa saja satu kali dia bertobat. Kita nggak ngerti. Yang penting sudah ada pribadi-pribadi yang menjelaskan tentang firman Tuhan secara benar di dalam apologetika. Soal nanti dia bertobat itu kan bukan urusan kita. Roh Kudus bekerja. Tapi tanggung jawab kita meluruskan apa yang dia salah ngerti tentang Alkitab. Pokoknya sudah disampaikan. Soal dia bertobat kapan kita nggak ngerti. Kalau memang dia umat pilihan Allah, pasti satu kali dia bertobat. Paulus kan contoh. Ya. Contoh di Alkitab langsung itu Paulus. Kalau contoh di dalam sejarah ya banyak, kalau kita selidiki banyak yang seperti itu. Kemudian berubah menjadi orang yang percaya dan mereka mengerti tentang apa yang ditulis oleh Alkitab. Karena Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Nah, kalau sudah Roh Kudus bekerja, mengerti tentang
Kristologi, baik di PL, di PB, itu karena illumination. Itu karena potiso, pencerahan pikiran, penerangan pikiran. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu untuk mengenal Kristus diwariskan kepada eklesia, komunitas baru. Mengapa baru? Karena dia berasal, komunitas ini tadinya cikal bakalnya awalnya itu dari orang Yudaisme, orang Yahudi yang dipilih Yesus. Mereka kemudian nanti menjadi apa yang disebut gereja, ya, dalam Kisah Rasul. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Atau Bu Mary mau beri pendapat? Atau Pak Iwan? Atau rekan-rekan yang lain? Saya teruskan sedikit ya. Ini menekankan tentang Yudaisme. Pak Anton, bagaimana? Saya lanjut ya. Ini yang ketujuh, Yudaisme menolak Yesus. Selalu ada banyak orang Yahudi yang menolak Yesus. Ini dari Bray, ya. Dan beritanya ditolak. Tetapi hanya ketiga para pengikutnya mulai menerima orang percaya bukan Yahudi. Ini terbuka ya. Ke dalam persekutuan mereka tanpa mewajibkan mereka menjadi Yahudi. Ini orang Yahudi kan ekstrim, ya. Semua harus diyahudikan. Tapi ketika Yesus datang tidak perlu diyahudikan. Bapak Ibu sudah belajari tentang apa ya? Baptisan porselit. Itu baptisan Yudaisme. Porselit. Nah, ini makanya saya tulis dalam tanda kurung, ingat baptisan porselit. Ya. Kalau di PL itu disunat itu ya untuk menjadi orang tanda untuk masuk orang Israel. Nah, setelah pecah muncul Yahudi, bangsa Yahudi kemudian Yudaisme. Untuk diyahudikan itu namanya dibaptis bukan dengan baptisan Kristen karena baptisan Yudaisme dengan baptisan Kristen berbeda. Baptisan Yudaisme itu porselit. Ya. Kalau ada Pak Cucun malam ini, Pak Cucun yang bisa jelaskan. Karena tesis Pak Cucun yang di STT Karisma juga ini nyangkut ini. Baptisan. Pak Cucun bahas itu dalam tesisnya ya. Ambil apa waktu itu ya Pak Cucun? Membahas tentang baptisan. Nah, ada baptisan porselit. Ya, membedakan antara baptisan orang Kristen dan baptisan orang Yahudi. Ya, jadi itu. Ya, kekristenan bukan hanya bentuk lain dari Yudaisme. Nah, ini ya. Orang Yahudi selalu dapat menolak kekristenan sebagai penyimpangan. Bagi mereka ini penyimpangan yang didasarkan pada penafsiran, ya, interpretasi yang salah akan kitab suci mereka yang sakral. Tetapi orang Kristen tidak dapat menolak milik pusaka orang Yahudi. Milik pusaka orang Yahudi ini yang sering didengung-dengungkan oleh para polemikus. Maksudnya milik pusaka orang Yudaisme ini, orang Yahudi itu apa? Apa itu? Itu perjanjian lama itu. Memangnya hanya milik mereka. Mereka aja keliru menafsir. Kita yang benar. Mengapa kita benar? Tadi saya sudah jelaskan di depan. Karena Roh Kudus kerja. Ya, potiso. Ya. Mereka begitu dengan mudah ya menolak milik pusaka Yahudi mereka dengan mudah. Orang-orang Kristen menegaskan bahwa Kristus telah datang untuk menggenapi kitab suci tersebut. Nah, PL. Jadi Kristus ada di dalam perjanjian lama. Dan mereka tidak tahu bahwa dia telah melayani secara eksklusif rekan-rekan Yahudinya. Nah, ini ya. Beri semua ini. Fakta terungkap bahwa sekitar tahun 100 Masehi, gereja Kristen muncul yang mengklaim asal-usul dan warisan Yahudi dengan
kitab suci Ibrani. Ibrani itu PL. Ini ya abad-abad awal ya gereja mula-mula sebagai miliknya dan tidak lagi dipandang yang bersifat Yahudi. Arti bersifat Yahudi maksud Bray ini yaitu kitab PL itu hanya milik orang Yahudi. Enggak. Itu harus diwariskan ke gereja. Nah, ini yang para polemikus sama sekali nggak connect di sini. Mereka nggak ngerti. Ya, waktu saya ikut di apologet yang di Surabaya, yang di hotel, Pak Budi Asali, Pak Esra itu mereka munculkan lagi itu. Mengapa kok pakai gunakan kitab orang Yahudi? Ya, itu dimunculkan lagi oleh mereka. Karena mereka nggak ngerti ini. Bahkan pada awal tahun 64, ketika kebanyakan rasul masih hidup, Kaisar Nero dapat membedakan orang-orang Kristen, nah ini ya, dan orang Yahudi. Artinya beda memang. Orang Kristen pada gereja mula-mula diwariskan kitab PL, mereka pelajari. Memang belum ada kitab PB waktu zaman gereja mula-mula. Jadi mereka mempelajari PL. Mereka tahu kristologi dari perjanjian lama. Dan Yesus sendiri ketika dia berinkarnasi, dia selalu berbicara perjanjian lama. Ya, jadi kita lihat di sini David Bray ini dahsyat ya, luar biasa. Beliau menjelaskan ini. Kita terus ke slide berikut. Nah ini. Waduh ini enggak selesai nih. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya. Nah ini masih cukup waktu. Kristus dan penciptaan. Nah sekarang. Kristologi ya. Dalam PL. Sekarang Kristus dan penciptaan. Ini menarik nih. Ya. Ketika subtema ini diangkat dan disajikan, maka yang harusnya ada, ini kata saya tekankan ya, kata harusnya atau seharusnya. Berarti ini seharusnya itu imperatif. Itu bukan pilihan. Kekristenan harus seperti itu. Cara berpikirnya harus seperti itu. Jadi bukan memilih, oh saya mau dengan pikiran seperti ini. Nggak bisa. Harus seperti itu. Nah, bahwa subspesifik ini berorientasi kepada status ketinggian Kristus. Karena kan dia berbicara tentang penciptaan. Tadi kita lihat di awal-awal ini berbicara tentang kristologi secara komprehensif. Tapi sekarang mulai dipersempit. Kristologi dalam perjanjian lama mulai dari penciptaan. Ini jarang dibahas ya. Kristologi ya menunjuk kepada pribadi yang ketiga yang menciptakan atau terlibat di dalam penciptaan. Nah, ini berarti kalau dia mencipta, dia pasti Allah. Makanya ditulis di sini ini status ketinggian Kristus. Atau sebelum ia berinkarnasi atau status keberadaan praeksistensinya. Nah, karena penciptaan. Sebelum dia ambil rupa manusia, morfe. Ya. Atau sebelum itu kenosis teologi di dalam Filipi. Ya, itu morfe juga ya. Ya. Ada muncul di dalam Filipi pasal yang kedua ya, ayat 7 dan seterusnya ke bawah. Itu ada hal-hal penting di situ yang ditulis kalau diteliti ya. Ada kata rupa Allah ya. Kemudian ia mengosongkan diri, kenosis, teologi kenosis. Itu menarik. Nah, yang bagian penciptaan ini tidak berhubungan khusus dengan kenosis teologi. Atau Adam kedua, atau Adam akhir yang ada dalam 1 Korintus 15, ayat 45 sampai 47. Kita tidak fokus ke situ. Tapi kita fokus bahwa Kristus itu dia pencipta, berarti dia Allah. Nah, bagaimana dengan para polemikus kalau kita perhadapkan dengan materi ini yang kita pelajari malam ini? Ini menjadi bekal untuk kita hadapi mereka. Mereka kan tidak mengakui bahwa Kristus itu Allah. Padahal dia punya preeksistensi. Sebelum dia berinkarnasi, dia Allah.
bagian atau berbagian di dalam Tritunggal itu. Ya. Dan ini terkait dengan perjanjian lama. Maka untuk memahami dengan ini ya pengkajian ini ya berbicara dalam PL ya. Yesus berkata, lihat ya, kembali lagi untuk kita jelaskan tentang konsep kristologi terkait dengan penciptaan. Kalau kita langsung ke perjanjian lama bisa. Tetapi kita lihat di dalam perjanjian baru untuk melihat ke perjanjian lama. Jadi ini kaitan yang saya katakan tadi dari awal ya. Ini terkait terus. Nggak bisa PL dan PB kemudian kita hanya mau ekstrim PL. PB kita buang. Nggak bisa. Ini sesuatu yang terkait terus menerus. Ya, nggak bisa dipisahkan. Jangan kita ekstrim di dalam PL, kita lupa PB. Atau kita ekstrim di PB, kita lupa tentang PL. Ini bahaya. Nah, tentang Kristus dalam penciptaan, kita akan lihat ini kaitannya, ya. Itu kan terjadi di Kejadian pasal 1 penciptaan. Nah, ini Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menentangnya, bahwa PL ini kan tadi sudah ya. Tadi sudah di panjang lebar. Khususnya Yesus dan penciptaan tertuang di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Ini kan kita sudah hafal. Kata dijadikan, ya, nggak tulis di, coba baca Yohanes 1 supaya saya tidak salah, lebih baik baca. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, ini praeksistensi Yesus. Menarik ini. Segala sesuatu dijadikan, tidak ditulis diciptakan, enggak. Kalau di PL kan diciptakan kan bara, tapi di sini kata yang digunakan yaitu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Lihat ya, dijadikan, kata dijadikan ini menjadi penekanan khusus. Ini key, kata kunci. Nah, sekarang kata dijadikan dari kata ginomai. Penggunaan ginomai dalam PB mencerminkan pemahaman Ibrani. Nah, lihat ya, saya ambil lagi dari culture and historical background. Ya, ini saya kutip dari situ. Ini saya terjemahkan. Kata ini dalam PB mencerminkan pemahaman Ibrani tentang peran aktif Tuhan dalam sejarah dan penciptaan. Penciptaan itu kan terjadi dalam sejarah, bukan di luar sejarah. Di luar sejarah itu kan kekekalan. Penciptaan Allah intervensi dalam sejarah. Ya. Dia menciptakan dalam sejarah, sejarah dalam dunia ini. Hal ini menggarisbawahi sifat dinamis interaksi Tuhan dengan dunia. Jika kehendak dan tujuannya diwujudkan dalam ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu kan terbatas, berarti dalam dunia. Jadi dunia ini diciptakan ada aktivitas Allah. Dan ini dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, dijadikan kata ginomai. Lihat ya penekanannya di sini. Ketika saya mengutip ini cara berpikir pada waktu itu. Jangan dulu kita bawa ke sekarang. Tapi kita harus melihat teks dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Pemikirannya pada waktu itu. Itu terkait dengan culture, budaya, kemudian terkait dengan sejarah. Ketiga ayat ini pertama kali dimunculkan, ditulis. Nah, ini maksudnya ya tentang kata ginomai itu terkait dengan culture and historical background. Ya, jadi kita lihat perjanjian baru mencerminkan itu ya. Peran aktif Allah. Jadi ini berbicara tentang Allah yang dinamis di dalam sejarah. Sejarah apa? Sejarah penciptaan. Ini bukan teori Big Bang. Bukan. Saya ingat ya, mungkin belasan tahun yang lalu ketika saya diundang di salah satu gereja. Gereja apa ya? Gereja. Kebetulan dia mahasiswa saya di STT Moria di Surabaya. Ya, dia gembala, dia undang saya untuk PA.
PA seri, ya, tiap minggu satu kali satu kali. Ketika saya sedang membicarakan tentang penciptaan, ada yang hadir di situ. Ketika ruang tanya jawab, dia serang saya. Dia orang Indonesia, tapi dia sedang kuliah di Aussie, di Australia. Dan dia seorang saintis. Kemudian saya beri kesempatan dia berbicara dalam ruang tanya jawab itu. Dan dia menjelaskan ke saya tentang teori Big Bang. Bapak Ibu kan sudah tahu tuh teori itu toh. Jadi nggak ada penciptaan. Lihat ya, itu anak seorang hamba Tuhan. Tapi dia studi di Aussie. Dan dia studi sains. Ketika dia balik, dia ikut PA, dia kaget. Dalam hati saya, ini papanya hamba Tuhan sungguh-sungguh. Anak ini sudah apa dicuci otaknya ketika dia belajar di Aussie. Dia ketemu saya. Akhirnya kita diskusi jadi rame. PA itu jadi hidup. Gara-gara dia ada. Yang lain kan silent, nggak mau tanya. Dia tanya, dia masukkan teori Big Bang dalam penciptaan. Oh, saya senang. Akhirnya sudah. Saya jelaskan semua. Nah ini konsep penciptaan menurut Alkitab. Dia konsep penciptaan bukan menurut Alkitab. Menurut sains. Berbeda, nggak connect. Tidak bertemu. Ya. Dan konsep penciptaan ini khususnya karena ini kita mempelajari ini temanya ini tentang kristologi dalam PL. Kita berbicara tentang bagaimana Kristus menciptakan di dalam perjanjian lama. Tapi ditulis di dalam perjanjian baru. Khususnya Yohanes 1 ayat yang ketiga. Tapi di sini tidak menggunakan kata bara. Karena kata bara penciptaan itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunaninya ini ginomai. Ini berbicara tentang aktivitas Allah. Ini berbicara tentang kedinamisan Allah di dalam sejarah. Allah yang tadinya di luar sejarah, di dalam kekekalan, dia ketika mencipta, dia masuk dalam sejarah, dia bekerja dalam sejarah, ya. Ini saya menggunakan dia bekerja dalam sejarah, ini saya gunakan bahasa yang disebut antropomorfisme. Allah kok bekerja? Dia roh bekerja kayak apa? Kita nggak lihat, tapi hasilnya ada. Itu kan penciptaan. Jadi saya menggunakan bahasa antropomorfisme. Jadi kita harus hati-hati juga di sini ya. Jadi Allah bekerja. Bekerja apa dia pakai tangan? Ya. Apa dia pakai tenaganya dia? Ya, dia pakai tangan kah? Enggak, dia roh. Ya. Jadi ini kan menggunakan bekerja ini menggunakan bahasa antropomorfisme. Ya, jadi sangat hati-hati di sini ya. Jadi lihat Allah yang bekerja dalam penciptaan. Dan ini secara khusus bagian ini ditujukan kepada Kristus. Nanti sebentar kita lari ke PL. Ya. Tapi kita ambil dulu dari perjanjian baru, khususnya Yohanes pasal 3, untuk membicarakan tentang keterlibatan Yesus di dalam penciptaan. Ini menarik. Ya, ini baru satu ayat. Ya, kita terus. Nah, sekarang itu Yohanes toh. Sekarang perspektif Rasul Paulus tentang penciptaan. Nah, mari kita lihat 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Nanti bagian-bagian ini kemudian kita kumpulkan, kemudian kita lihat dalam perjanjian lama. Menarik. Padahal kita harusnya belajar perjanjian lama. Tapi kita soroti perjanjian lama, khususnya penciptaan dari perjanjian baru. Menarik. Ya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Baca dulu. Ya, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Atau ada yang mau bacakan?
Nah, menarik ini ya, ayat ini ya. Kita harus baca semuanya supaya kita tidak out of context tentunya ya. Tapi kita lihat di sini, ini ada kata namun. Ini seperti tetapi berarti ini kata peralihan ya. Tapi kita yang menarik di sini muncul dua pribadi dalam Tritunggal, yaitu Bapa, kemudian ini muncul Yesus. Nah, ini menarik ya. Ada Bapa dan Yesus ya. Tentang Yesus sebagai pencipta ini ya, karena kita bicara kristologi ya. Jadi kita tekankan tentang Kristus ya. Dari aspek berbeda, Yesus tentunya berbeda dengan Bapa. Karena ada Bapa muncul situ ya dan Roh Kudus. Berbeda secara personal, pribadi. Tetapi hakikatnya sama kan? Itu kita sudah paham dalam Tritunggal. Nah, makanya saya tulis di sini. Namun ia memiliki hakikat yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Itu Allah yang Esa ya. Artinya hakikat. Nah, itu kita mengerti semua tuh ya. Nah, jadi kita lihat ketiga pribadi dalam Tritunggal adalah Allah yang setara. Sehingga dalam konteks penciptaan ketiga pribadi dalam Tritunggal pasti terlibat ya di dalam penciptaan. Kalimat daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, ya. Ini kan ditujukan kepada Yesus. Ya, ditujukan kepada Kristus langsung, Yesus ya. Daripadanya. Ini sepertinya menjelaskan lagi Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ini kan Pak tulisan Paulus, yang Yohanes tulisan Yohanes. Ya, lihat ada kesatuan. Ya, hal ini terkait dengan penciptaan. Ya, Paulus menegaskan bagian ini dengan background jemaat di Korintus. Ini latar belakang. Mengapa Paulus jelaskan ini? Nah, ini ada background lagi. Jadi jangan tinggalkan background itu. Apa dibalik penjelasan Paulus ini? Dibalik itu karena dia lagi berhadapan, suratnya ditujukan kepada jemaat di Korintus. Nah, jemaat di Korintus ini di luar Israel. Walaupun di situ ada orang Yudaisme, ada orang Yahudi yang bertobat karena di Korintus. Tapi di Korintus itu ya ada orang-orang yang di luar Yahudi yang masuk menjadi Kristen, menjadi eklesia. Mereka itu backgroundnya menganut paham politeistik. Sebaliknya, sebaliknya jemaat di Korintus ya. Ya tuh ini ya politeistik. Kristen percaya kepada Allah yang monoteistik. Nah, ini kan berbeda. Sehingga Paulus mau menegaskan kepada mereka-mereka di Korintus itu yang punya latar belakang yang berbeda dengan orang Yudaisme. Orang Yudaisme aja tadinya tidak percaya, sekarang bertobat mereka. Masuk jadi Kristen di Eklesia. Ya. Mereka dijelaskan mereka bisa nangkep. Tapi orang-orang yang tadi backgroundnya bukan Yudaisme, yang tidak pernah belajar PL, mereka punya pemahaman, mereka menganut paham politeistik. Sehingga ketika Paulus membedakan Bapa, kemudian di situ ada kata Bapa, kemudian ada Yesus Kristus, ini Paulus menekankan monoteistik. Kelihatan ada dua muncul di situ, Bapa dan Tuhan Yesus. Itu kan ayat yang ke-6. Tapi bukan berarti itu politeistik. Yang muncul dua pribadi, tetapi tadi di atas sudah dijelaskan. Mereka itu sehakikat, esa, ekhat. Sehingga Paulus menjelaskan ini. Dan konsep ini telah diungkapkan oleh Musa dalam Ulangan 10 ayat 17. Nah, bisa baca itu sendiri ya. Yang menegaskan tentang Allah yang esa. Nah, ketiga atensi kita tertuju pada 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, saat menyebut suatu. Nah, ini U ya. Itu kata yang muncul di situ Heis. Ada dalam bentuk kata sifat nominatif maskulin tunggal. Itu Allah. Heis itu menunjuk kepada Allah. Yaitu Bapa. Artinya menegaskan tentang pribadinya. Pribadinya itu tunggal karena Bapa.
Jadi ini menekankan pribadi, bukan menekankan hakikat. Nanti kemudian berikutnya kan muncul Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Jadi menekankan tentang pribadi. Jadi saya agak berhati-hati di sini. Cuman saya ngomong malam ini kok agak cepet ya. Biasanya saya pelan-pelan. Mungkin sudah pemanasan dari tadi pagi kan ada kuliah pagi toh. Nah, jadi saya ngajar dari Senin sampai Kamis penuh, full. Ya, nggak pernah berhenti, hanya Jumat aja ada resnya itu ya. Nah, jadi belajar terus, baca buku terus ya. Jadi saya teliti ini ya. Suatu ini kata Hayes ini dalam bentuk kata sifat adjektif ini ya. Ini kata kata sandang ini nominatif ya. Kemudian karena bahasa Yunani ini maskulin, tunggal. Berarti menunjukkan pada satu pribadi, tunggal dia kok. Yang kuat, strong, maskulin. Tapi ini menekankan tentang sifatnya ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ini saya kutip ya. One Lord. Lord itu dari kata kurios, kata Yunaninya kurios, yang diarahkan kepada Yesus. Tadi kepada Bapa. Kemudian dalam satu ayat itu kepada kurios. Ya, saudara sudah belajar tahu, sudah tahu ini ya, kurios ini ya. Lord, Tuhan, satu Tuhan, ya, sebagai pencipta. Maka yang patut kita dalami adalah bahwa kata kurios di dalam PL berasal. Nah, ini menarik ini di sini ya. Penjelasan ini menarik. Ini saya kutip loh, ini menarik. Jadi kita lihat kata kurios ini di dalam PB berasal dari Perjanjian Lama yang menggunakan nama Tuhan. Tuhannya T huruf besar semua ya, kapital ya, dan Allah. Nah, ini saya tulis tentang ini kapital ya, huruf besar. Jadi karena ini kapital, kalau ada di PL itu kalau bicara Tuhan, bicara Allah berarti ini mengacu pada kata Yahweh. Menarik ya. Nanti PL, PB kita nyangkut ke PL ya. Itu menyangkut kepada Yahweh karena Tuhannya semua kapital, Allahnya kapital. Yang di dalam penyebutan pada konteks Israel disebut ketika orang orang Israel bertemu dengan tulisan Yahweh, dia kan tidak berani baca Yahweh. Dia harus ganti dengan apa? Lihat ini alur pikirannya ya, jalan pikirannya lihat di sini ya. Dia harus ganti dengan Adonai. Lihat ini cara menulis Adonai ya, yang berasal dari dua kata Ibrani. Adon itu artinya Tuhan atau Tuhan. Nah, ini saya selidiki dari William Van Gemeren ya, di buku ada 5 buku ya yang khususnya berbicara tentang Yahweh. Saya teliti di situ. Kemudian saya masukkan di sini ya. Jadi Tuhan atau Tuhan dan diikuti dengan konsonan itu YHWH ya, konsonan ya dalam bahasa Ibrani yang sudah belajar bahasa Ibrani. Kemudian diikuti dengan yang bagian terakhir itu kata Adon itu kan hanya A-nya yang besar ya. Kemudian tidak seluruhnya kapital, cuman saya salah tulis di sini ya. Saya tulis semua kapital, harusnya hanya A yang kapital. Nah, tapi di bagian terakhir Y-nya jadi besar. Nah, kata Y di sini ini mengacu kepada Yahweh. Jadi tadi Adon kan Tuhan atau Tuhan. Tuhan itu Yahweh. Nah, ini memperkenalkan diri dalam Kejadian pasal 14 ayat 22. Yahweh adalah pencipta langit dan bumi. Nah, teks yang Paulus kemukakan ini sedang menekankan dan menegaskan bahwa Yesus adalah yang ilahi. Hakikat keilahiannya. Sehingga Yesus menciptakan. Lihat PLPB, PLPB. Kita fokus di P. Kita lagi bicara kristologi dalam PL. Tapi kita harus lihat dari PB. Supaya makin jelas. Dan ini diambil dari 1 Korintus. Tapi untuk menjelaskan ini panjang lebar.
seperti ini, ya. Jadi kata kurios itu yang muncul di dalam 1 Korintus ini, kemudian kalau kita teliti kata kurios ini dalam PL ini, tadi saya katakan itu bahasa Yunaninya itu Adonai, ya. Itu hanya T-nya besar. Kalau seluruh Tuhan dan Allah itu kapital semua, itu kan YHWH atau Yahweh. Hanya konsonan, terdiri dari konsonan bahasa Ibrani. Kemudian ditambahkan dengan konsonan, kemudian dalam bahasa Ibrani sehingga dia menjadi huruf yang hidup. Itu kan huruf mati konsonannya. Dia harus dihidupkan. Nah, kemudian menjadi Yahweh. Jadi tidak terdiri dari konsonan saja, ya. Nah, jadi ketika muncul mereka berbicara kata Tuhan, ya, kata Yahweh, mereka orang Ibrani tidak boleh menyebut Yahweh. Itu disebut apa ya? Apa kalau di dalam konteks Ibrani itu mulut yang jahat atau bibir yang jahat. Kalau berani tulisan YHWH kemudian dibaca secara harafiah langsung YHWH atau Yahweh. Itu disebut jahat bibirnya atau kotor. Ya, secara spiritual, bukan kotor karena makan makan kotoran, bukan. Tetapi secara rohani itu dianggap oleh orang pada konteks waktu lampau itu, di zamannya itu berbicara tentang kalau ada YHWH atau tulisan Yahweh, mereka baca Yahweh itu dianggap jahat, kotor secara rohani. Ini sejarahnya kan tentang nama ya. Maka mereka harus sebut dengan Adonai. Tapi ketika menyebut Adonai itu dari 2 kata Ibrani, kata Adon dan yaitu Yahweh. Jadi Tuhan atau Tuhan itu Yahweh. Dan ini di dalam 1 Korintus dikenakan kepada Kristus. Menarik. Kalau dihubungkan dengan perjanjian lama dikenakan kepada Kristus. Menarik ya. Jadi ini menekankan tentang Kristus ini adalah pencipta. Kejadian 14 ayat 22 bisa dibaca ya. Dia yang ini menekankan tentang keilahian, hakikat kealahannya, divine-nya ini ya, keilahian. Sehingga dia pencipta. Ya. Jadi makin jelas ya. Nah, sekarang kita perhatian kita ke Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. And God said. Di dalam studi Bible, di hub ya, tertulis. Halo? Nah, ini saya kutip ini ya. Ini frasa ini memperkenalkan tindakan penciptaan ilahi melalui ucapan yang menekankan kuasa dan otoritas firman Tuhan. Nah, itu ini Kejadian 1 ayat yang ketiga kan? Coba kita lihat Kejadian 1 ayat yang ketiga. And God said. Ketiga Allah berfirman, ya. Nah, ayat yang ketiga toh, berfirmanlah Allah. Nah, itu terus menerus lah ya. Kemudian ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah. Kemudian ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah. Kata berfirmanlah Allah di dalam khususnya di dalam Bible Hub, tetapi khusus penggunaan kata itu, ini di dalam usage itu penggunaan ya. Jadi ada culture di situ, ada juga penggunaan, ada 3 kok itu. Ya, tapi saya tidak mengutip semua, nanti terlalu panjang ini. Jadi saya mengutip hanya penggunaannya. Jadi frasa yang digunakan ini memperkenalkan tindakan penciptaan ilahi melalui ucapan. Berfirman, dia berbicara. Tapi ucapan itu bukan ucapan biasa. Mengapa? Karena menekankan kuasa dan otoritas. Hanya bicara, Allah bicara, jadi. 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 Dalam konsep Alkitabiah, firman Tuhan tidak hanya komunikatif, tetapi juga kreatif. Mengapa kreatif? Karena dia punya
kemampuan untuk menciptakan. Kata menciptakan, penciptaan itu kan dari kata bara. Dari tidak ada, bahasa Latinnya apa? Ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Hanya Allah yang mampu lakukan itu. Hanya Allah yang mampu kerjakan itu. Dan Yesus di situ, nanti kita lihat di sini, ini menekankan tentang Yesus ya. Ya, dalam konteks Alkitabiah, firman Tuhan tidak hanya komunikatif, tetapi juga kreatif. Mengapa? Menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Nah, kita kan di atas sudah lihat ya. Yesus itu menjadikan segala sesuatu. Kata jadi, menjadikan segala sesuatu. Nah, ini kan menuju kepada Kristus. Firman itu. Wah, menarik. Nah, sekarang konsep yang digaungkan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, di mana firman diidentikan dengan Yesus, logos itu, yang menunjukkan sifat ilahi dan kuasa kreatif Kristus, tindakan mewujudkan ciptaan menjadi ada, yang menekankan transendensi dan kedaulatan Tuhan atas alam semesta. Itu diambil dari Mazmur 33 ayat yang kelima ini ya. Ini salah ketik dan ayat yang ke-9. Nah, coba kita lihat ya. Jadi Mazmur pasal 33. Ya, harus dibaca supaya tidak keliru ya. Mazmur 33. Ini banyak ayat ya, menjadi dasar. Ayat yang ke-5. Mazmur 33. Nah, ini. Kalau itu ayat yang kelima itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau di kita terjemahan LAI, yang saya pegang bukan terjemahan baru. Ini terjemahan, bukan LAI yang terjemahan terbaru ini ya. Di saya ada juga, di samping ini ada. Tapi saya pakai yang lama. Ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah, kata dijadikan muncul. Yang dikenakan di Yohanes 1 ayat 3 tadi. Nah, kata dijadikan. Ya, sama dengan di 1 Korintus tadi ya. Kita lagi bahas 1 Korintus kan. Nah, ini menarik ya. Oleh karena Tuhan langit telah dijadikan. Lihat, Tuhan semua itu besar, Yahweh. Ya. Oleh nafasnya dan mulutnya. Mulut itu kan, dia berfirman, dia katakan berfirman. Nah, ini ayat yang ke-6. Segala tentaranya. Ya. Ia mengumpulkan, nah ini ya tentang itu ya. Jadi bagian A, kemudian ada bagian B, mulut segala tentaranya. Tapi yang ditekankan itu bagian A. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah, ini penciptaan. Itu berhubungan dengan tadi Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keberapa tadi? Ketiga. Ya, jadilah terang. Nah, ya. Jadi kita lihat ini penciptaan. Ya, oke. Makin jelas di sini ya. Jadi kita lihat di sini jelas ya, dari 1 Korintus kemudian kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, khususnya ayat yang ketiga. Ini memperlihatkan tentang firman yang bukan hanya menunjukkan bahwa Allah hanya berfirman, tetapi di dalam firman Allah itu ada daya kreatif, dan ini firman ini diidentikan dengan Yesus. Ada Elohim di situ. Ya, saya tidak bahas Elohim ya, kelewatan mungkin. Ya, nah, yang saya ingat saya tulis itu ya, dimasukkan di slide. Ya, diketik di slide ya. Jadi kita lihat di sini ya. Makin jelas ya dibandingkan dengan
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mengapa 1 sampai 3? Karena bicara logos, firman, sang firman. Artinya sang firman itu pribadi. Ya. Dia mencipta. Ini menarik. Ya. Hal senada atau sinonim. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 16-17. Jadi Paulus ini banyak menuliskan tentang Kristus sebagai pencipta. Dan itu ada di dalam perjanjian lama. Ya. Jadi kita lihat dari PL, dari PB. Sekarang Kolose 1 ayat 16 ayat 17. Silakan salah seorang baca, tolong baca. Kolose 1 ayat yang ke-17. 16-17. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-15 saya mulai. Sebab ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, ini kata yang sulung itu prototokos, ya. Lebih utama dari segala ciptaan. Nah, ini dibedakan dia dan ciptaan. Karena dia pencipta memang, dia Allah. Ciptaan itu ada yang terjadi di dalam sejarah, dia yang menciptakan, jadi berbeda. Ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan. Nah, ini menarik ya. Telah diciptakan sesuatu yang sudah terjadi. Lampau, aurits. Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, baik singgasana, penguasa dan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk dia. Nah, ini tujuan penciptaan. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Nah, sama dengan yang di Roma yang Paulus bicara ya. Roma pasal 11 ya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, untuk dia. Dibandingkan dengan yang di Roma pasal 11 ayat 36 ya. Kemudian 18. Ialah kepala tubuh. Ini bicara soma ini. Oh, sudah lewat ya 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ini berbicara tentang dia ada lebih dulu. Berarti ini Paulus sedang menekankan tentang kristologi. Dan kristologi ini menyangkut apa? Menyangkut praeksistensi dia. Nah, ini Kolose pasal 6 ya. Nah, ini ya. 16 ini. Ya. Ini bicara tentang praeksistensi. Yesus sebagai Allah adalah sang pencipta. Juga menegaskan bahwa ia memiliki praeksistensi. Karena dia, ini kalimat ini. Karena dia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Menarik. Ya. Berdasarkan latar belakang budaya. Saya kutip lagi. Ini budaya. Ya. Dan sejarah tertulis. Dalam budaya Yunani kuno, kata pro atau preposisi seperti pro sangat penting untuk mengekspresikan gagasan kompleks. Ini nggak gampang ya, kompleks. Ya, sulit. Tentang ruang dan waktu. Ya. Konsep sebelum ya, penting dalam konteks temporal ya dan spasial ya. Pro seringkali menggarisbawahi keutamaan atau prioritas tindakan atau rencana ilahi. Menarik di sini ya. Yang mencerminkan pandangan dunia di mana tujuan Tuhan dipandang sebagai pendahulu sejarah manusia. Ini kutipan. Ya, saya kutip dari mana? Kembali saya katakan tadi ya. Ya, ini bagian ini membahas ini saya kutip dari tadi ya kebudayaan tadi ya. Ya, budaya dan sejarah tertulis tuh ya. Nah, saya kutip dari situ. Ya, jadi banyak kutipan ketika menyiapkan materi ini ya. Ya, jadi ini menekankan tentang bagaimana tindakan atau rencana ilahi yang mencerminkan pandangan dunia di mana tujuan Tuhan dipandang sebagai pendahulu sejarah manusia.
Jadi dia sudah ada. Di dalam konteks ini Paulus sedang menegaskan tentang hakikat keilahian Yesus yang telah ada di dalam kekekalan. Sehingga sebagai pribadi yang kekal, ia yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus melaksanakan penciptaan. Menarik. Oke. Ada yang bertanya sampai di sini? Sekarang kita diskusi. Ya, Kristus sedang sebagai pencipta dalam PL, kita mau cari itu dukungannya khususnya terkait dengan perjanjian baru. Dan ayat-ayat yang tadi disampaikan itu sangat jelas ya dari PB. Ada yang mau tanya atau memberikan input? Udah cukup? Bu Mary bagaimana Bu Mary? Atau Pak Iwan dan teman-teman KRI, ada teman-teman lain bagaimana? Cukup jelas, Pak. Lanjutkan Pak Moses, cukup jelas. Ini Terima kalau kasih. saya lanjut ini Pak Iner, ini waktunya sudah tanggung. Ya, sehingga saya harus berpindah ke bagian yang lain. Nanti saya akan pindah ke dalam teofani. Nanti dihubungkan dengan Kristofani. Nanti kita lihat. Ada pandangan ya, teofani, Kristofani nanti itu bagian berikut, itu minggu depan itu akan kita pelajari bersama. Tapi bagian-bagian ini cukup meneguhkan kita dan ini menjadi bahan untuk membangun pemahaman kita, knowledge kita ya, membangun epistemologi kita, baik untuk pelayanan kita atau kita berhadapan dengan para polemikus yang sering kali saya sebut berkali-kali ya ini para polemikus yang menyerang tentang kristologi. Mereka tidak percaya Yesus itu Allah. Nah, sekarang kita buktikan. Mereka tidak belajar seperti ini. Mereka tidak menggali seperti ini, memahami seperti ini. Mereka hanya sekedar belajar, yang penting mereka baca Alkitab, mereka coba menafsirkan dengan cara mereka sendiri, jadi mereka membangun presuposisi personal, tapi juga mereka membangun presuposisi berdasarkan kitab mereka. Kitab mereka mau nilai Alkitab. Al-Quran mau nilai Alkitab. Wah ini lucu. Itu kan mereka. Jadi tidak connect. Tidak akan, kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka karena bukan pilihan kemudian tidak bertobat, nggak mungkin. Ya, kita berapologet dengan mereka, khususnya tentang kristologi itu karena kita juga ada dampak, ya, ada semacam apa ya, main apa ini, apa nih, bukan karambol ya, yang biliar. Kita pukul satu bola, dia efeknya pergi ke bola lain. Artinya, ketika kita berapologet, di samping kita mengcounter argumentasi mereka, para polemikus, kita juga, itu ya, dampaknya kepada orang-orang kita, ya, kepada hamba-hamba Tuhan intern, juga kepada jemaat awam. Yang kadang-kadang kita mengerti ya, ya sorry ya, gereja tidak mengajar sampai sedalam seperti yang kita belajar ini. Sehingga jemaat nggak ngerti ketika jemaat, ya ini sudah zaman kemajuan teknologi seperti ini, mereka bisa lihat YouTube sendiri, buka YouTube sendiri, mereka bisa
buka TikTok itu ya, apalagi Don Ditan itu banyak sekali di TikTok dia ya. Nah, dan kalau mereka belum siap, belum belajar seperti ini, itu bisa bahaya. Gereja sebenarnya harus buat PA, bahannya seperti gini. Ya tentunya hamba Tuhan harus kerja keras, baca buku, buat penelitian, ya penelitian biblical, harus kuat teologi sistematika, karena ini kristologi kan temanya berarti sistematika teologi. Tapi saya ambil dari PL. Tapi di PL saya harus combine dengan perjanjian baru. Karena semua yang ada di PL itu menjadi sangat jelas itu di perjanjian baru. Makanya ambil di PL tentang penciptaan, ya, tapi disoroti dari PB. Nah ini menjadi menarik, ya. Nah nanti kalau kita akan berikutnya kita langsung ke teofani. Ya, nanti ada buku-buku yang menjadi materi untuk kita belajar apa itu teofani. Apa relasinya dengan mengapa disebut kristofani? Ada orang yang pakai istilah kristofani. Apa maksudnya teofani? Kok dihubungkan dengan kristofani? Ya, puncaknya katanya ke kristofani. Benarkah konsep kristofani? Ini kan jarang didengar. Kebanyakan kita konsepnya kan kita mungkin sudah akrab dengan teofani. Teofani itu bukan bahasa Ibrani ya, bahasa Yunani. Dari kata Theo dan PH itu harus baca dalam bahasa Yunani F. Teofani. Ya, kalau orang mengerti bahasa Yunani dia bisa baca ya. Jadi teofani. Apa itu teofani? Nah, itu menunjuk kepada Kristus dan itu menjadi sangat menarik. Nanti kita baca. Kita pelajari ya. Oke, kalau sudah cukup saya pikir ya, saya tidak teruskan. Minggu depan baru akan kita belajar lagi bersama. Tapi terakhir, menurut Bapak Ibu ini cukup rumit, cukup sulit untuk belajar seperti ini atau mudah kah? Tapi ini hal yang tidak familiar ya. Bagaimana menurut Bapak? Tidak familiar kan? Yang nah, iya. Nah, amin Pak Anton, benar ya. Nah, apa kata Oke, mari Pak Anton. Dari sejarah itu mereka nggak ngerti sejarah sebenarnya. Itu bukan bukan historis ya. Itu sejarah yang mereka buat. Padahal sejarahnya nggak seperti gitu. Kalau ada tambah his itu, kan saya baca beberapa buku ya. Van Gemeren, kemudian yang lulusan, sekarang dia ada di Jakarta, salah satu hamba Tuhan di GRI, dia kan tulis buku tentang apa perbedaan sejarah dan historis dan sejarah. Story. Dia jelaskan itu jadi satu buku, hanya berkisar tentang sejarah. Tapi ketika saya cek referensinya, waduh, banyak sekali referensinya. Ya, dan referensi yang dia kutip itu rata-rata nggak ada bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris kok. Ya, iya, nggak ada. Itu mereka ngarang-ngarang karangan belaka. Tapi beda dengan Yudaisme. Yudaisme karena tadi yang saya sudah katakan di awal, mereka itu terbentuk pikiran mereka karena tekanan politik. Hati-hati kita ya, latar belakang kita itu bisa terbawa waktu kita belajar Alkitab. Nah, ini contohnya Yudaisme. Itu memang Tuhan harus bersihkan kita benar-benar. Roh Kudus harus bekerja. Apalah itu harus terjadi Roma 12 ayat 2.
pembaharuan kalau di dalam teks teks LAI Roma 12 ayat 2 itu kan pembaharuan budi. Bahasa Yunaninya itu nous. Ya, boleh pakai budi ya. Tapi kalau kita pakai bahasa asli itu akal budi. Itu harus dibaharui. Ya, mereka tidak dibaharui. Siapa yang kerja? Sehingga mereka bisa mengerti firman Tuhan. Apalagi kristologi. Mereka anti Kristus kok. Mereka tidak akui bahwa Kristus itu Allah. Apalagi si Kumaila itu dia terpleset ya. Kali ini dia terpleset. Biasanya dia serang mereka kan. Yang dengan siapa? Siapa itu yang dosennya dari UI. Mereka eh, Ade Armando. Biasanya kan bicara tentang mereka. Kok dia nyerempet ke Yesus, kemudian bicara tentang Yesus dalam Alkitab karena malaikat mengunjungi, dia terpleset di situ. Tapi kemudian ada Isa di dalam Al-Quran yang kelahirannya karena roh itu jadi menarik. Wah, luar biasa Pak Diki tanggapi itu, saya ikuti ya. Tapi bagi saya tidak akan dengar satu kali, saya akan dengar Pak Diki menjelaskan itu berkali-kali. Saya orangnya gitu. Supaya memang masuk ya, masuk yang Pak Diki jelaskan melalui YouTube, saya bisa dapat berkat di situ ya, dari apa yang Pak Diki sampaikan. Karena punya nilai yang begitu hebat. Eksiologi yang teologis yang Pak Diki sampaikan itu membahas itu khusus tentang Maria. Ya, seorang yang virgin itu sangat amat menarik ya, apalagi referensinya bagus-bagus ya. Jadi kita memang harus hati-hati. Nah, sekarang malam inilah kita belajar, nanti kita akan belajar terus ya. Ini pertemuan kedua ya, kalau bisa sampai 8 sampai minimal 7 lah, atau 8 sampai 9 ya, karena materi Kristus dalam PL cukup banyak ya. Kalau kita biasa penelitian, baca referensi, itu cukup banyak. Ya, dalam, luas ya, sangat komprehensif tapi juga dalam. Oke, cukup ya. Saya dari pagi tidak berhenti, terus nyambung. Besok saya harus ngajar juga karena harusnya 15-16 kali pertemuan kuliah dipadatkan jadi hanya 8 kali, tapi jamnya panjang. Saya kadang kasihan. Wah, tapi itu luar biasa ya, STT-RAI itu. Bayangkan saya ngajar dari jam 2 tadi sampai kemarin. Tadi jam 2, tadi enggak begitu panjang karena pagi. Yang kemarin itu dari jam 2 sampai setengah 5 sore. Itu kan jam-jam ngantuk, harusnya mereka tidur. Mereka kuliah. Wah, itu memang dipras. Enggak, S1. Anak-anak S1. Wah, itu. Oh iya, mereka belajar itu berapa jam, ya sudah berapa kali ketemu mereka itu, wis, memang kalau juga saya tidak guyon-guyon, lucu-lucu, wah, apalagi hanya lewat ini toh, lewat Zoom kayak gini, bukan pertemuan fisik. Kalau saya ngajar pertemuan fisik dengan mereka, pasti saya jalan-jalan, saya tidak pernah ngajar duduk, nggak pernah, pegang spidol, kadang nulis, walaupun pakai laptop. Ya, tapi saya nggak pernah kalau ngajar langsung offline itu nggak pernah saya duduk kemudian baca, nggak. Saya jelaskan, tulis ya, nulis di whiteboard kata-kata kuncinya, baru saya uraikan. Ya, jalan tengah-tengah mereka, berani ada yang ngantuk, saya pukul mejanya biar nggak ngantuk. Kadang lucu-lucu dengan mereka. Tapi saya tadi sudah beberapa kali pertemuan ini karena baru mulai kan semester ini, itu jamnya betul-betul sudah panjang, dan itu jam 2 itu kan jam tidur. Saya selama kuliah enggak pernah ada kuliah jam 2. Wah, itu betul-betul memang niat untuk belajar. Kalau nggak niat itu bisa teler, itu jadi esteler itu ya. Nah, ini intermezzo saja. Kita akan tutup dalam doa. Minta Pak Iwan tolong pray, tutup dalam doa. Mari Pak Iwan.